Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luludesia Mutiani Rahmayuni. Saya mahasiswa S2 Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai statistika deskriptif. Baik, kita mulai. Yang pertama, dari pengertian statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Kemudian statistika deskriptif memberikan informasi hanya mengenai data yang dipunya dan sama sekali tidak menarik inferensia atau kesimpulan apapun tentang data tersebut. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa statistika deskriptif ini hanya mendeskripsikan kondisi dari data yang sudah dimiliki dan disajikan dalam bentuk misalnya tabel, diagram, grafik, dan bentuk lainnya yang disajikan dalam uraian-uraian singkat dan terbatas. Lalu di sini ada fungsi statistika deskriptif, yaitu yang pertama untuk mengumpulkan data, mengorganisasikan data, menyajikan data, menganalisis data, dan yang terakhir untuk menginterpretasikan data. Nah, kelima poin ini untuk menganalisis dan menafsirkan saja, tapi tidak dapat menarik kesimpulan secara umum. Lalu ada manfaat statistika deskriptif. Yang pertama yaitu pengumpulan data akan tersaji dengan ringkas dan rapi, maka dapat memberikan informasi yang intinya saja dari kumpulan data yang ada. Kemudian yang kedua, peneliti dapat menyajikan datanya dengan teknik grafik maupun teknik numerik. Kemudian yang ketiga, peneliti dapat mengukur dua karakteristik dari setiap respondennya dan selanjutnya meneliti hubungan di antara kedua karakteristik atau variabel tersebut. Lalu yang terakhir, statistika deskriptif ini berperan penting dalam persiapan analisis data. Persiapan analisis data ini yang dilakukan sebelum peneliti menerapkan statistika inferensia terhadap data penelitiannya. Nah, karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa statistika deskriptif ini hanya mengumpulkan dan menyajikan data. Nah, bagaimana data tersebut dapat tersaji? Ada 3 bentuk. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel di sini terdapat misalnya tabel 1 arah, tabel 2 arah, tabel 3 arah, dan juga ada tabel distribusi frekuensi yang di dalamnya terdapat distribusi frekuensi kumulatif dan distribusi frekuensi relatif. Juga dalam frekuensi kumulatif itu ada kumulatif lebih dari dan kumulatif kurang dari. Begitu juga dengan frekuensi relatif yang di dalamnya ada relatif lebih dari dan juga relatif kurang dari. Kemudian untuk penyajian data berikutnya yaitu penyajian data dalam bentuk grafis, misalnya histogram, pie chart, polygon, ogive, dan juga diagram batang daun atau stem and leaf. Kemudian yang terakhir penyajian data dalam bentuk numerik, yaitu poinnya adalah yang pertama sentral tendensi atau ukuran pemusatan yang di dalamnya terdapat mean, median, dan juga modus. Kemudian ada dispersion atau pencaran. Yang ketiga ada ukuran letak yang di dalamnya itu terdapat desil, kuartil, dan juga persentil. Lalu yang keempat ada skewness atau ukuran kemiringan. Lalu yang terakhir ada kurtosis atau ukuran keruncingan. Baik, kita mulai yang pertama dari penyajian data dalam bentuk tabel ya. Tabel ini merupakan kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori. Misalkan berat badan menurut jenis kelamin, jumlah pegawai menurut pendidikan, jumlah penjualan menurut jenis barang, dan lain-lain gitu. Kita di sini ada berbagai bentuk tabel yang dikenal, yaitu yang pertama tabel 1 arah atau one way tabel.
Lalu yang kedua ada tabel dua arah atau two-way tabel. Yang ketiga ada tabel tiga arah atau three-way tabel. Nah, yang pertama, tabel satu arah, yaitu tabel yang memuat keterangan mengenai satu hal atau satu jenis karakteristik saja. Misalkan di sini ada data produksi kedelai menurut varietas yang ditanam. Nah, ini di sini varietas kedelainya varietas Willis dengan produksinya 120 ton, Sindoro 125 ton gitu. Jadi hanya ada satu hal dan satu karakteristik saja gitu. Lalu yang kedua ini ada tabel dua arah. Tabel dua arah ini menunjukkan tabel yang berhubungan dengan dua hal atau dua karakteristik yang berbeda. Misalnya pada tabel ini yaitu data produksi kedelai menurut jenis varietas dan daerah panen. Jadi ada dua hal yang dijelaskan. Ini kan varietas kedelai Willis pada daerah Memburungan itu ada 125 ton dan juga dari daerah Karangharapan ada 130 ton. Gitu. Jadi ada dua hal yang dibahas di sini dari varietas dan juga daerah dan juga ini produksi kedelai dalam ton gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah sama seperti yang dua, namun di sini menunjukkan tiga hal, hubungan tiga hal atau tiga karakteristik yang berbeda. Gitu. Misalkan di sini pada tabel yang di sini data hasil pengamatan produksi kedelai menurut jenis varietas, daerah panen, dan juga jenis tanah. Nah, di sini kan contohnya varietas kedelai Willis pada daerah Memburungan dan jenis tanah liat itu 67 ton gitu. Dan sedangkan pada jenis tanah pasir ada 65 ton. Jadi di sini ada tiga hal yang dibahas yaitu jenis tanahnya, daerahnya, dan juga varietasnya. Seperti itu. Kemudian, nah selanjutnya distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penyusunan data ke dalam kelas-kelas tertentu di mana setiap data dimasukkan ke dalam salah satu kelas tertentu atau pengelompokan data. Tujuannya adalah untuk mengatur data mentah yang acak atau belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi dengan tetap mempertahankan informasinya. Nah, di sini ada dua jenis distribusi frekuensi, yaitu distribusi frekuensi kumulatif dan juga distribusi frekuensi relatif. Selanjutnya ada penyusunan distribusi frekuensi. Di sini merupakan langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi, gitu ya. Nah, yang pertama itu langkah pertama yaitu kita mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar bila diperlukan. Bila datanya ini acak gitu. Jika datanya acak maka kita perlu untuk mengurutkannya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua menentukan range atau jangkauan. Untuk menentukan range ini yaitu selisih antara nilai yang terbesar dengan nilai yang terkecil. Dengan rumus R sama dengan X max dikurangi X min. Lalu yang ketiga adalah menentukan banyaknya kelas dengan mempergunakan rumus Sturges. K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Kemudian yang keempat adalah menentukan interval kelas dengan rumus I sama dengan R per K. Yang kelima yaitu menentukan batas-batas kelas. Nah ini ada tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Poin ini nanti akan lebih dijelaskan pada pembuatan tabel ya, contoh pembuatan tabelnya. Nah, ini yang keenam itu menentukan titik tengah. Lalu yang ketujuh memasukkan data ke dalam kelas-kelas yang sesuai dengan memakai sistem tally atau turus. Lalu yang terakhir menyajikan distribusi frekuensi. Isi kolom frekuensi sesuai tally atau turus. Nah ini langkah-langkah ini akan kita bahas lebih lanjut pada contoh soal.
Oke, di sini terdapat kumpulan data, nilai-nilai yang sudah disusun. Nah, untuk langkah yang pertama, untuk membuat data tabel ini, data angka-angka ini menjadi tabel distribusi frekuensi. Nah, ini langkah yang pertamanya adalah mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar, kan? Namun data pada tabel ini sudah berurutan, sudah dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari angka 22 sampai 86 gitu ya. Nah, kemudian jika datanya telah terurut, maka masuk ke langkah kedua, yaitu menentukan range atau jangkauan dengan rumus R sama dengan X max dikurangi X min. Itu data yang paling besar dikurangi data yang paling kecil. Nah, di sini kan data yang paling besarnya ada 86, dan yang data yang paling kecilnya itu 22, maka dikurangi hasilnya yaitu 64. Jadi range-nya itu ada 64. Tuh. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menentukan jumlah kelas dengan menggunakan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 dikali log N. N-nya ini adalah jumlah data, jumlah datanya. Kan jumlah datanya di sini setelah diberi tabel yaitu ada 50 data ya. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, 1 ditambah 3,3 log 50. Nah, setelah dihitung hasilnya itu 6,58. Namun, untuk jumlah kelas ini kita bulatkan saja, dibulatkan ke atas gitu, menjadi 7. Jadi jumlah kelasnya itu ada 7. Nah, lalu kita masuk ke langkah yang keempat. Langkah yang keempat itu menentukan interval kelas dengan rumus I sama dengan R per K. R-nya kan tadi sudah kita cari, yaitu 64, dan juga K-nya itu sudah kita cari juga, hasilnya 7 ya. Lalu 64 dibagi 7, hasilnya 9,14. Nah, di sini juga kita dibulatkan ke atas, menjadi 10. Gitu. Lalu setelah itu kita masuk ke langkah yang kelima, yaitu, nah ini, langkah pertama kita buat dulu tabelnya. Nah, di sini kita bikin kelasnya ada 7. Kenapa? Karena kan tadi ini di langkah yang ketiga ya, jumlah kelasnya ada 7. Nah, ini kita bikin ada 7 baris. Gitu. Kemudian kita buat juga ininya, kolom sebelahnya, yaitu untuk batas bawah kelas sampai batas atas kelas gitu. Dan juga sebelahnya ada frekuensi. Nah, ini batas bawah kelas ini merupakan interval dari yang sudah kita cari. Nah, ini langkah keempat ini kan intervalnya 10. Nah, kita buat dari 22 sampai 31. Jadi ada 10 angka dari 22, itu ada berapa angka? Ada 10 angka dari 22, yaitu 31 gitu. Nah, ini mengapa batas bawah kelasnya itu 22 gitu? Kenapa bukan angka yang lain gitu? Sebenarnya tidak ada peraturan baku untuk menentukan batas bawah kelas pertama gitu. Silahkan bisa dipilih angka lain selama nanti semua data pasti terjangkau oleh kelas-kelas yang akan dibuat. Contoh ini di sini dicontohkan dipilih angka 22 gitu karena itu merupakan data yang terkecil. Gitu. Lalu mengapa batas kelas ini batas kelas atasnya 31? Karena kan tadi sudah saya jelaskan bahwa intervalnya itu ada 10. Dari 22 sampai 31, 10 adalah 10 angka gitu. Jadi bukan 22 ditambah 10, karena kalau 22 ditambah 10 itu kan 32. Nah, tapi ini 22 10 angka dari 22 yaitu 31. Jadi angka 22-nya dihitung. Lalu begitu juga untuk kelas 2 kita masukkan 32 sampai 41.
lalu ini kelas ketiganya selanjutnya 42 sampai 51 gitu ya, 10 angka, 10 angka, 10 angka gitu. Nah, jadi setelah kita masukkan batas bawah kelas sampai batas atas kelas, maka selanjutnya kita masuk ke langkah ke-6, yaitu menghitung frekuensi kelas dengan memasukkan data-data kelas yang data-data pada tabel yang ini ke dalam tabel. Nah, di sini hitung frekuensi kelas-kelas berikutnya, semua data dengan batas bawah kelas lebih kecil dari jumlah, lebih kecil dari batas atas kelas. Nah, untuk memasukkan data frekuensi ke dalam kolom, maka kita masukkan ini dari data yang tabel sebelumnya ini ya. Nah, ini kan batas bawah kelas yang sudah kita tentukan, batas bawah kelas sampai batas atas kelas yang sudah kita tentukan pada kelas pertama itu kan 22 sampai 31. Nah, kita hitung dari data sebelumnya. Ya. Untuk data pada kelas pertama, frekuensinya, yaitu kita hitung data antara angka 22 sampai 31 itu ada berapa. Nah, ini kan di sininya 5, karena angka data dari 22 sampai 31 itu hanya ada 5 data. Itu untuk yang kelas yang kedua juga data antara 32 sampai 41 itu ada 7, karena ini yang sudah diberi tanda kuning di sini ya, hanya ada 7 data. Kemudian pada kelas ketiga pada interval ini itu ada 9 data. Dan juga selanjutnya pada interval data kelas keempat itu intervalnya ada 11 data, dan juga sampai data ketujuh itu sudah dijelaskan ya di sini. Bisa kita lihat. Lalu untuk frekuensi ini dijumlahkan agar terlihat gitu jumlah datanya ada berapa. Ini jumlah kelas frekuensi semua kelas. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menghitung tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Nah, di sini tabelnya ditambah lagi kolomnya untuk tabel tepi bawah kelas dan tepi atas kelas ya. Nah, di sini bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini kan ada rumus. TBK yaitu tepi bawah kelas sama dengan BBK atau batas bawah kelas dikurangi 0,5. Kemudian TAK atau tepi atas kelas sama dengan batas atas kelas ditambah 0,5. Jadi di sini tinggal dikurang 0,5 dan ditambah 0,5 gitu ya. Di sini kita masuk ke dalam tabelnya. Di sini kan ada tepi bawah kelasnya untuk kelas yang pertama. Untuk mengisi TBK-nya kan BBK dikurang 0,5. Nah, ini BBK-nya itu kan 22 dikurangi 0,5. Maka di sini hasilnya 21,5. Nah, untuk TAK-nya adalah BAK ditambah 0,5. Jadi, BAK-nya di sini 31 ditambah 0,5 jadi 31,5. Begitu juga selanjutnya, ini untuk yang kelas kedua TBK-nya yaitu 32 dikurang 0,5 yaitu 31,5. Kemudian TAK-nya 41 ditambah 0,5 jadi 41,5. Seterusnya sama ya, dengan rumus yang sama diselesaikan sampai kelas ke-7. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menghitung titik tengah atau XI. Titik tengah atau XI pada pada tiap-tiap kelas ya. Rumusnya ini setengah dikali BBK plus BAK. Nah ini kita masuk ke contoh untuk kelas yang pertama.
XI sama dengan setengah dikali BBK plus BAK. Setengah dikali BBK-nya itu 22, ya dimasukkan di sini, ditambah BAK, BAK-nya 31. 22 ditambah 31, hasilnya 53. Terus dikalikan dengan setengah. Setengah dikali 53, hasilnya 26,5. Seperti itu. Jadi untuk kelas yang kedua, XI-nya juga sama menggunakan rumus ini gitu. Sampai ke kelas yang ketujuh, semua untuk mengisi XI-nya dengan rumus ini gitu. Selanjutnya, kita ke langkah yang selanjutnya. Nah, karena tadi di sini sudah selesai sampai mencari titik tengah, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Apa itu? Frekuensi kumulatif kurang dari yaitu suatu total frekuensi dari semua nilai-nilai yang lebih kecil dari tepi atas kelas pada masing-masing kelas intervalnya. Nah, ini kita lanjutkan dari tabel yang sebelumnya. Untuk mencari distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, maka kita perlu memperhatikan tepi atas kelas. Nah, ini tepi atas kelas ini adalah yang menjadi acuan untuk kita menghitung kumulatif kurang dari itu. Nah, ini kan kita ingat lagi bahwa frekuensi kumulatif kurang dari itu adalah total frekuensi dari semua nilai-nilai yang lebih kecil dari tepi atas kelas. Nah, berarti nilai yang lebih kecil dari TAK-nya. TAK-nya ada 31. Jadi nilai yang lebih kecil dari 31 itu ada berapa data. Nah, seperti itu. Jadi nah ini misalkan pada data yang ini, yang data awal tadi, data yang lebih kecil dari 31,5 ada berapa? Ada 5. Karena nih dari ada 22, 25, 25, 27, dan 30. Jadi ini ada 5 data. Begitu juga selanjutnya untuk kelas yang kedua ya. Untuk kelas yang kedua itu kita sama diperhatikan dari TAK-nya, kemudian dihitung jumlah yang lebih kecil dari TAK-nya, jumlah data yang lebih kecil dari TAK gitu. Secara konsep seperti ini cara menghitung frekuensi kumulatif kurang dari itu ya, diperhatikan dari TAK-nya. Namun ada cara cepatnya atau cara mudahnya. Nah, ini kan kalau kita harus mencari tabel awal lalu menghitung satu-satu itu akan memakan waktu yang cukup lama gitu ya. Maka di sini ada cara mudah untuk mencari tabel frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu dengan menjumlahkan frekuensi-frekuensi di sini. Nah, ini yang pertama kan tadi sama ya, 5 disamakan dengan frekuensi ini. Pada kelas yang pertama, frekuensi kumulatif kurang dari ini itu adalah 5. Disamakan dengan frekuensi yang awal ini. Hasilnya pasti sama gitu. Nah, ini 12 untuk kelas yang kedua, frekuensi kumulatif kurang darinya hasilnya 12. Nah, itu dari mana? Dari 7 ditambah 5. 7 ditambah 5 sama dengan 12. Begitu juga untuk kelas yang ketiga, hasil frekuensi kumulatif kurang darinya yaitu 21. Dari mana? Dari 9 ditambah 7 ditambah 5, hasilnya 21. Nah, untuk yang kelas keempat juga sama, 11 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 5, hasilnya 32. Untuk kelas yang kelima juga dijumlahkan, nah sampai ke kelas yang paling terakhir dijumlahkan semuanya, hasilnya 50. Nah, jadi hasil frekuensi kumulatif pada kelas yang paling terakhir itu hasilnya harus sama dengan jumlah frekuensi totalnya yang ada di sini. Jadi kalau total frekuensinya 50, maka frekuensi kumulatif kurang darinya yang kelas yang paling terakhir itu harus 50 juga, seperti itu. Nah, setelah selesai, kita mencari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, yang selanjutnya adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ini suatu total frekuensi dari semua nilai-nilai yang lebih besar dari tepi bawah kelas pada masing-masing interval kelasnya. Nah, ini kita lanjutkan membuat tabel di sebelahnya, membuat kolom lagi. Nah, kalau yang tadi frekuensi kurang dari yang menjadi acuannya adalah
TAK yang sekarang kumulatif lebih dari, yang menjadi acuannya itu, yang perlu diperhatikan itu adalah TBK-nya, tetapi bawah kelasnya. Nah, ini contohnya untuk kelas yang pertama, kan ini total frekuensi dari semua nilai-nilai yang lebih besar dari tepi bawah kelas. Nah, nilai-nilai yang lebih besar dari tepi bawah kelas. Nilai-nilai yang lebih besar dari 21,5 ada berapa data. Nah, karena ini yang paling kecilnya saja 22, maka seluruh data ini pun hasilnya lebih kecil. Lebih besar, mohon maaf, lebih besar dari 21,5 gitu kan ya. Jadi yang lebih besar dari 21,5 adalah ini seluruh datanya 50 dari 50 data. Nah, ini kemudian untuk kelas yang kedua sama ya, kita perhatikan TBK-nya yaitu 31,5. Data yang lebih besar dari 31,5 ada berapa? Nah, di sini yang kan di sini titiknya ya, titik 31,5. Karena ini kan kalau 30 ini sudah di bawah 31,5, maka kita di sini sebagai acuannya data sisanya ada berapa? Ada 45 seperti itu. Nah, kalau yang tadi frekuensi kumulatif kurang dari itu ada cara mudahnya, maka di frekuensi kumulatif lebih dari juga ada cara mudahnya. Ya, sebelumnya ini harus diperhatikan ya bahwa frekuensi kumulatif lebih dari yang kelas pertama itu selalu sama dengan jumlah data. Selalu sama dengan jumlah data. Jumlah datanya 50, maka frekuensi kumulatif lebih dari pada kelas yang pertama itu 50 juga gitu. Kemudian untuk data FK lebih dari yang kelas yang terakhir harus sama dengan frekuensinya gitu, sama dengan frekuensi yang pada kolom frekuensinya gitu. Nah, ini kita lanjutkan ke cara mudah untuk menghitung frekuensi kumulatif lebih dari. Ya, di sini tipsnya yaitu kurangi jumlah data dengan frekuensi kumulatif kurang dari atau FK kurang dari kelas sebelumnya. Nah, kan ini untuk yang kelas pertama di sini sudah dijelaskan ya, kalau kelas FK lebih dari kelas pertama ini harus selalu sama dengan jumlah data gitu. Jadi ini udah pasti 50. Nah, untuk kelas yang kedua kita hitungnya 50, jumlah datanya 50 dikurangi ini FK kurang frekuensi kumulatif kurang dari yang kelas pertama. Kelas pertama kan 5, jadi 50 dikurang 5 itu 45. Nah, ini selanjutnya kelas yang kedua. Yang tadi diperhatikan ini 12 kan ya FK kurangnya. Maka 50 dikurang 12 hasilnya 38. Lalu untuk kelas yang keempat 50 dikurangi 21 hasilnya 29. Untuk kelas yang kelima 50 dikurangi 32 hasilnya 18 gitu ya seterusnya. Jadi untuk cara mudahnya itu kita hitung jumlah datanya dikurangi frekuensi kumulatif kurang dari pada kelas sebelumnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menghitung distribusi frekuensi relatif. Perbandingan frekuensi kelas masing-masing dengan jumlah keseluruhan data N yang dinyatakan dalam persentase. Nah, ini masuk ke langkah selanjutnya. Tabelnya diperpanjang lagi, ditambah lagi kolomnya. Untuk frekuensi relatif ya. Ini kan seperti penjelasannya bahwa frekuensi relatif itu merupakan frekuensi yang dibagi dengan jumlah keseluruhan data yang dinyatakan dalam persentase. Jadi cara menghitungnya cukup mudah karena hanya tinggal frekuensi ini tinggal dibagi dengan
jumlah data dan dikalikan 100%. Nah, ini untuk kelas yang pertama, frekuensinya 5, jumlah datanya ada 50, jadi 5 dibagi 50 dikali 100%, hasilnya 10%. Untuk kelas yang kedua, ini jumlah data frekuensinya 7, dibagi jumlah datanya 50 dikali 100%, hasilnya 14%. Nah, selanjutnya sama ya dengan rumus itu. Ini juga 9, frekuensinya untuk kelas yang ketiga, frekuensinya 9 dibagi 50 dikali 100%, hasilnya 18%. Nah, itu dilanjutkan untuk sampai kelas ke-7, lalu dijumlahkan FR ini. Frekuensi relatif ini dijumlahkan total keseluruhannya, dan ini jumlahnya pasti harus 100%. Jika tidak 100%, maka mungkin ada kesalahan dalam menghitungnya, seperti itu. Walaupun ini kelasnya banyak, maka di sini jumlah frekuensi relatifnya jika dijumlahkan, maka akan tetap 100%, seperti itu. Nah, selanjutnya, kita akan menghitung frekuensi relatif kurang dari. Penjelasannya yaitu perbandingan frekuensi kumulatif kurang dari kelas masing-masing dengan jumlah keseluruhan N yang dinyatakan dalam persentase. Nah, ini sama cara menghitungnya, yaitu membandingkan frekuensi kumulatif kurang dari dengan jumlah data yang dikalikan dengan 100%. Sama seperti yang sebelumnya, cara menghitungnya seperti itu gitu. Tapi yang jadi acuan kalau tadi frekuensi relatif yang jadi acuan itu kolom frekuensi, kalau frekuensi relatif kurang dari, yang jadi acuan adalah yang ini, frekuensi kumulatif kurang dari gitu. Nah, ini kan 5. Yang kelas pertama frekuensi kumulatif kurang darinya 5. Lalu dibagi 50. Dibagi jumlah data ya. Dibagi 50 dikali 100%, hasilnya 10%. Nah, ini juga untuk kelas yang kedua, FK kurangnya 12 dibagi dengan 50, lalu dikali 100%, hasilnya 24%. Nah, itu dihitung sama. Ini juga 21 dibagi 50, hasil dikali 100%, hasilnya 42%. Ini juga 32 dibagi 50, hasilnya dikali 100%, hasilnya 64%. Itu yang membedakan hanya acuan untuk menghitungnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya, kita menghitung distribusi frekuensi relatif lebih dari. Yang ini juga sama sebetulnya dengan yang sebelumnya, namun yang menjadi acuan adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, yang dibagi dengan jumlah data dan dikali dengan 100%. Yang dijadikan acuan yang kolom yang ini gitu. Jadi ini 50 dibagi 50 dikali 100%, hasilnya 100%. Untuk kelas yang kedua ini 45 dibagi 50 itu jumlah data ya, 50 dikali 100%, hasilnya 90. Nah, ini juga kelas yang ketiga 38 dibagi 50 dikali 100%, hasilnya 76%. Jadi untuk diingat, kalau menghitung ini FR, frekuensi relatif, yang dijadikan acuan itu kolom frekuensi yang akan dipersenkan itu dari kolom frekuensi. Nah, sedangkan untuk frekuensi relatif kurang dari yang dijadikan acuan, adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, untuk yang frekuensi relatif lebih dari, yang dijadikan acuan adalah frekuensi kumulatif lebih dari, seperti itu. Nah, langkah ini merupakan langkah terakhir dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi. Gitu. Jadi, tabel ini sudah dibuat dengan lengkap, tabel distribusi frekuensi ini sudah lengkap. Lengkapnya adalah seperti ini, gitu ya, dari contoh data tabel yang tadi, yang masih berupa angka-angka. Nah, sudah dirapihkan menjadi tabel distribusi frekuensi adalah seperti ini. Gitu. Nah, nilai-nilai pada tabel distribusi frekuensi ini bisa digunakan untuk perhitungan pada materi-materi selanjutnya. Jadi, materi selanjutnya akan berhubungan dengan tabel distribusi frekuensi gitu, dan cara menghitungnya juga kurang lebih akan sama seperti yang sudah saya jelaskan. Begitu. Lalu untuk selanjutnya
Nah, di sini kita akan membahas penyajian data dalam bentuk grafis. Yang pertama ada histogram. Yang pertama ada histogram ya. Nah, histogram ini adalah grafik dari distribusi frekuensi suatu variabel. Tampilan histogramnya berupa balok. Penyajian datanya ini terdiri dari dua sumbu utama dengan sudut 90 di mana sebagai absis sumbu X dan sebagai koordinat Y itu. Lebar balok merupakan jarak dari batas kelas interval, sedangkan tinggi balok merupakan menunjukkan besarnya frekuensi gitu. Jadi ini merupakan interpretasi atau interpretasi data dari tabel distribusi frekuensi gitu. Rata-rata seperti itu. Nah, kemudian ini ada poligon. Poligon adalah grafik dari distribusi frekuensi tergolong suatu variabel. Tampilan poligon berupa garis-garis patah yang diperoleh dengan cara menghubungkan puncak-puncak masing-masing nilai tengah kelas. Poligon sangat baik digunakan untuk membandingkan bentuk dari dua distribusi. Kemudian yang ketiga ada OGIF. OGIF adalah bentuk gambar dari distribusi frekuensi kumulatif suatu variabel. Untuk suatu tabel distribusi frekuensi dapat dibuat OGIF positif dan OGIF negatif. Kemudian ada pie chart. Pie chart atau diagram lingkaran ya, atau bisa juga disebut diagram kue, merupakan sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa sektor. Tiap sektor menyatakan besarnya persentase atau bagian untuk masing-masing kelompok. Nah, itu. Berikut ini contoh data pie chart untuk menggambarkan presentasi kepemilikan hewan berdasarkan jenisnya. Ini ada bentuknya, kalau pie chart itu biasanya dalam bentuk persen, seperti itu. Kemudian untuk data dalam bentuk grafis yang selanjutnya adalah diagram batang daun. Nah, diagram batang daun ini sama dengan histogram. Hanya saja informasi yang diperoleh lebih baik karena diagram batang daun ini memperlihatkan nilai-nilai pengamatan asli. Dalam diagram ini ditampilkan bilangan-bilangan sebagai batang dan di sebelah kanannya ini yang leaf-nya itu ditulis bilangan sisanya. Selanjutnya, kita masuk ke penyajian data statistik dalam bentuk numerik. Nah, di sini yang pertama ada sentral tendensi atau ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah suatu ukuran yang menetapkan suatu letak titik pada pemusatan, di mana ada kecenderungan dari variabel untuk mengarah ke titik tersebut. Nah, di sini dalam mendapatkan gambaran lebih terang mengenai sesuatu hal dalam kelompok data, biasanya menggunakan tabel ataupun diagram. Nah, ternyata diagram dan tabel tidak cukup untuk mewakili sebuah data, sehingga masih diperlukan ukuran yang bisa mewakili kelompok data tersebut. Dalam hal ini adalah ukuran pemusatan data dan ukuran letak. Nah, ukuran letak nanti akan dibahas selanjutnya. Yang akan dibahas sekarang adalah ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini meliputi rata-rata atau mean, modus, kemudian median. Gitu. Yang kita bahas yang pertama, kita bahas mean terlebih dahulu. Mean yaitu suatu rata-rata hitung dari suatu data. Nah, dalam mean ini terbagi menjadi dua, ada data tunggal dan juga data kelompok. Nah, yang data tunggal, mean ini merupakan suatu bilangan tunggal yang dapat digunakan untuk mewakili nilai pusat dari sebuah distribusi tertentu. Beberapa orang lebih akrab dengan istilah rata-rata gitu. Rata-rata daripada mean, orang itu lebih mengenal dengan istilah rata-rata. Itu. Rata-rata merupakan hasil bagi dari sejumlah nilai dengan banyaknya responden atau sampel. Seperti itu. Nah, di sini untuk menghitung rata-rata ada rumusnya, yaitu X bar sama dengan sigma XI per M. X bar itu meannya,
sama dengan sigma XI. XI adalah jumlah data, kemudian N-nya adalah banyak data. Jadi cara mencari rata-rata dari suatu data adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, kita akan masuk ke contoh soal ya untuk lebih jelasnya. Di sini ada contoh soal untuk tentukan mean dari hasil evaluasi dari 5 mahasiswa yang dipilih secara acak yang memperoleh nilai 50, 60, 80, 90, dan 95. Nah, di sini penyelesaiannya adalah kita masukkan ke dalam rumus. Nah, ini data-datanya kita masukkan dan lalu kita jumlahkan 50 ditambah 60 ditambah 80 ditambah 90 ditambah 95. Lalu dibagi dengan nilai banyaknya data. Banyaknya data kan di sini ada 5 ya. Nah, ini dibagi 5. Maka hasilnya 375 dibagi 5 hasilnya 75. Sehingga rata-rata atau mean dari data di atas adalah 75. Nah, setelah data tunggal, maka kemudian yang kedua ada data kelompok. Untuk rata-rata kelompok berbeda dengan rata-rata tunggal dalam rumus, tetapi sama dalam pengertian penyelesaiannya. Dalam hal ini, data kelompok berkaitan dengan data distribusi frekuensi yang sudah dipelajari pada yang tadi ya sebelumnya. Nah, ini kemudian data kelompok ini biasanya datanya itu lebih banyak atau jumlah datanya itu di atas 30. Sehingga akan menjadi lama gitu dalam penyelesaiannya apabila kita menggunakan rumus data tunggal, maka pada data kelompok akan ada rumus yang berbeda. Lalu kita akan menyusun, nah ini langkah-langkah untuk mencari data kelompok. Yang pertama, menyusun distribusi frekuensi apabila data masih acak. Nih, ini akan lebih memudahkan ya, karena kalau data kelompok, kalau angkanya acak, itu akan sulit untuk dihitung. Maka kita urutkan terlebih dahulu datanya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian kita, langkah kedua adalah mencari nilai tengah di setiap kelas XI. Cari nilai tengah, kemudian yang ketiga, mengalihkan nilai tengah pada masing-masing kelas tersebut dengan masing-masing frekuensi. Lalu yang keempat, itu menghitung mean dengan menggunakan rumus. Nah, rumusnya ini. X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Nah, ini sigma FI ini, itu data ke berapa? Data ke X. Kalau ini kan FI, jadi data ke I. Data kesekian. Lalu XI-nya juga data kesekian. Mohon maaf, sigma FI itu frekuensi kesekian, kalau XI itu data kesekian, dibagi sigma FI. Nah, untuk kita lebih memahami data kelompok, maka kita akan membahas contoh soal pada data kelompok ya. Nah, di sini ada soal untuk menghitung rata-rata hitung gaji karyawan PT Nisak Newton Yogyakarta dengan data dapat diamati pada tabel di bawah ini. Nah, ini sudah ada tabel yang berisikan kelas-kelas dan juga frekuensinya, dan juga jumlah datanya ya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka dibutuhkan tabel bantuan untuk memudahkan dalam mengerjakan rata-rata hitung yang ada pada rumus sebelumnya. Nah, ini adalah tabel bantuan yang ada kolom nilai tengah dan juga kolom untuk mengalihkan frekuensi dan juga nilai tengah. Jadi tabel ini ditambah lagi kolomnya untuk memudahkan memasukkan data pada rumus. Nah, yang di sini pada kelas yang pertama itu 30 sampai 39. Frekuensinya ada 4, kemudian kita cari nilai tengahnya. Nah, untuk mencari nilai tengah ini, kenapa bisa dihasilkan 34,5, ini dari cara untuk mencari nilai tengah pada tabel distribusi frekuensi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu XI, untuk mencari XI ini adalah XI sama dengan setengah batas
batas bawah kelas ditambah batas atas kelas. Nah, ini batas bawah kelasnya adalah 30 dan batas atas kelasnya adalah 39. Maka nilai tengahnya itu setengah dikali 30 ditambah 39. Hasilnya adalah 34,5. Nah, untuk kolom selanjutnya, yaitu mengalihkan frekuensi dengan nilai tengah, yaitu mengalihkan 4 dikalikan dengan 34,5, hasilnya 138. Nah, begitu pula seterusnya untuk kelas-kelas sampai kelas yang paling terakhir. Kemudian di kolom yang ini dijumlahkan data yang sudah dikalikan semuanya. Karena di sini sigma FI dikali XI. Nah, ini dijumlahkan hasilnya 3.255. Dari tabel di atas, maka dapat dihitung menjadi, kita masukkan ke dalam rumus data kelompok, sigma FI dikali XI sama dengan yang ini, yang tadi kita sudah jumlahkan, 3.255, dan sigma FI. Sigma FI adalah sigma frekuensi yang ini seluruhnya. Yang sebelumnya maksudnya. Jadi 3.255 dibagi 50, hasilnya 65. Maka meannya adalah 65,1. Seperti itu. Setelah kita menyelesaikan contoh soal data tunggal dan data kelompok, maka selanjutnya kita akan membahas median. Median adalah suatu nilai tengah dari banyak kumpulan data. Nah, median ini berbeda dengan rata-rata ya, berbeda karena median ini merupakan nilai tengah dari banyaknya kumpulan data. Sama seperti median juga ada data tunggal dan juga data kelompok. Pada data tunggal, di sini menggunakan rumus letak ME sama dengan setengah N plus 1. N-nya ini jumlah data. Ya. Kita langsung masuk ke contoh soalnya saja untuk bagaimana mengimplementasikan rumus ini. Di sini ada soal, jika diketahui nilai dari variabel datanya adalah 1, 10, 8, 4, dan 10, di mana menggambarkan mengenai jumlah makanan kesukaan yang ditunjukkan oleh 5 mahasiswa, tentukan median atau nilai tengah dari data tersebut. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Langkah yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kita harus mengurutkan terlebih dahulu data-data ini. Karena ini tadi dari 1, 10, 8, 4, kan ini nilainya acak ya. Maka kita urutkan dulu menjadi 1, 4, 8, 10, 10. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu kita cari, kita hitung jumlah data keseluruhannya, itu 5. Kan ini saat ada 5 data. Kemudian kita langsung masukkan ke dalam rumus. Letak median atau ME itu setengah N plus 1. Nah, hasilnya 3. N-nya ini kan 5. 5 ditambah 1, yaitu 6. 6 dibagi setengah sama dengan 3. Sehingga nilai dari median yaitu terletak pada data ketiga dengan nilainya adalah 8. Jadi rumus ini adalah untuk menentukan letak mediannya ada di data yang keberapa. Nah, bukan nilai mediannya bukan 3, tapi 3 ini untuk menentukan letak datanya saja. Nah, ini kan data yang ketiga adalah 8, kan 1, 2, 3. Maka nilai mediannya adalah 8. Seperti itu. Nah, ini kan mudah karena jumlah datanya ganjil. Kalau jumlah datanya ganjil, maka akan lebih mudah untuk dicari nilai tengahnya. Jadi nilai tengahnya itu akan bulat gitu, letak nilai tengahnya akan bulat sehingga akan lebih mudah mencari nilainya. Lalu bagaimana jika letak mediannya, jika jumlah datanya berjumlah genap? Nah, ini ada soal yang kedua, yaitu kita untuk menghitung nilai data ini untuk mencari mediannya, ada angka 9
2, 6, 5, 12, dan 18. Nah, penyelesaiannya pertama sama kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar, lalu kita hitung jumlah datanya ada berapa. Dan di sini jumlah datanya itu nilainya genap ya, ada 6. Kemudian kita masukkan ke rumus. Letak median yaitu setengah N plus 1. Setengah N-nya itu 6 ditambah 1, 6 tambah 1 yaitu 7, 7 dikali setengah sama dengan 3,5. Nah, karena letak mediannya 3,5, maka letak median ini terdapat pada data ketiga dan juga data keempat. Jadi nilainya ini masih di antara kedua data gitu. Jadi belum bisa kita ambil nilainya berapa. Belum bisa kita tentukan. Nah, untuk mencari nilainya berapa, maka kita hitung dengan rumus ini. Untuk mencari nilai median, yaitu data ketiga ditambah 0,5 dikali data keempat dikurangi data ketiga. Nah, ini data ketiganya itu ini 6 ya. 6 ditambah 0,5, lalu ini diberi kurung data keempatnya. Data keempatnya 9. Data keempatnya 9 dikurangi 6 sebagai data ketiga. Itu. Lalu ini kita hitung 9 dikurang 6 itu 3 dikalikan 0,5 yaitu 1,5. Lalu hasilnya 7,5 gitu. Jadi untuk jumlah data yang genap, setelah kita menemukan letak median dari rumus ini, maka kita harus mencari lagi dengan menggunakan rumus untuk menentukan nilai mediannya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke data kelompok. Nah, data kelompok di sini sama, ada letak mediannya juga dan juga nilai median. Jadi ada dua rumus juga. Nah, ini yang pertama letak median dicari dengan rumus setengah N, setengah jumlah data. Kemudian untuk mencari nilai median, yaitu ini. ME sama dengan TBK. TBK itu tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas, kita ingat ada pada tabel distribusi frekuensi ya. Ditambah setengah N dikurang FK. FK itu merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dibagi FM. FM itu frekuensi kelas median. Ini FK frekuensi kumulatif, FM frekuensi kelas median, dikali dengan CI. CI adalah interval. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Nah, di sini ada tabel yang akan kita hitung nilai mediannya dari data tabel ini. Nah, sama seperti sebelumnya bahwa kita perlu untuk menambahkan tabel bantuan agar lebih memudahkan ya, agar lebih memudahkan menghitung. Nah, di sini kita cari dulu tepi kelas bawah. Kenapa dicari? Karena pada pada rumus mencari nilai median dibutuhkan tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas. Kita cari dengan menggunakan cara pada tabel distribusi frekuensi yang sudah saya jelaskan ya. Jumlah karyawannya ini 4, tapi bawah kelasnya 29,5, kemudian frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, ini kenapa frekuensi kumulatif kurang dari? Karena jika kita mencari frekuensi kumulatif saja, maka sebetulnya yang dicari adalah frekuensi kumulatif kurang dari gitu. Jadi kalau ada soal untuk berapa frekuensi kumulatifnya, maka frekuensi kumulatif kurang dari gitu. Jadi dia sama. Yaitu frekuensi kumulatif kurang darinya 4. Nah, kemudian kita masuk mencari letak mediannya. Letak mediannya itu setengah N. Setengah N berarti N-nya 50, setengahnya berarti 25. Kemudian masuk ke untuk mencari nilai pada rumus ya. Nah, ini
Kemudian data ke-25 ini berada pada kelompok kelas keempat, yaitu 60 sampai 69. Nah, 25 ada di kelas keempat di sini. Nah, ada data ke-25 ada di kelas keempat, karena karena pada kelas ketiga itu frekuensinya masih sampai 18 saja gitu, belum menyentuh data ke-25. Jadi data ke-25 ada di kelas keempat. Nah, di sini kita masukkan tepi bawah kelasnya itu ini yang ada di kelas keempat, yaitu 59,5. Kemudian frekuensi M-nya, yaitu frekuensi mediannya, frekuensi dari data sebelumnya itu 12. Kemudian frekuensi kumulatif kelas mediannya 4, 6, 8. Dijumlahkan dari sini, dari 4, 6, 8 yang frekuensi ini dijumlahkan. Jadi hasilnya 18. Kemudian CI-nya adalah interval. Intervalnya dari 60 ke 69, intervalnya yaitu 10. Dari sini kita masukkan ke rumus TBK ditambah 1/2 N plus FK dibagi FM dikali CI, maka setelah kita hitung hasilnya yaitu 65,3. Seperti itu untuk cara menghitung data kelompok. Selanjutnya kita masuk ke ukuran pemusatan data yang terakhir setelah mean dan median. Kita akan masuk ke modus. Modus berasal dari kata mode yang merupakan nilai yang paling sering muncul atau yang mempunyai frekuensi paling tinggi dari suatu populasi. Nah, sama seperti mean dan median, modus juga terdiri dari data tunggal dan juga data kelompok. Untuk data tunggal sendiri itu cukup mudah karena kita hanya tinggal mencari nilai yang paling banyak muncul dari beberapa kumpulan data. Kemudian nilai yang paling banyak muncul itulah yang dinamakan dengan modus. Nah, di sini ada contoh soal data tunggal. Pertama, tentukan modus dari data berikut ini. Yang soal nomor 1 ada data 60, 90, 85, 90, 95, 60. Nah, di sini modenya adalah 90 karena 90 adalah angka yang paling banyak muncul. Nah, 90 ini munculnya 2 kali ya. Kemudian yang kedua, dari data 65, 75, 65, 85, 95, 85, dan 100, maka modusnya adalah 65 dan 85 karena 65 dan 85 ini sama-sama muncul 2 kali. Kemudian yang terakhir dari data 50, 70, 65, 80, 95 dan 90 di sini tidak ada modusnya karena semua data hanya muncul 1 kali saja atau semua data frekuensinya sama. Seperti itu. Nah, untuk data kelompok, di sini ada langkah-langkah untuk mencari data kelompok, untuk menyelesaikan cara mencarinya, yaitu yang pertama harus mencari kelompok data yang mana mempunyai frekuensi tertinggi atau frekuensi yang paling banyak. Kemudian menentukan nilai tepi kelas bawahnya. Frekuensi modus, kelas interval dan nilai selisih dari frekuensi modus terhadap frekuensi kelas sebelum dan sesudah. Dalam hal ini adalah D1 dan D2. Terakhir adalah menggunakan rumus modus data kelompok. Nah, ini rumusnya adalah MO sama dengan TBK atau tepi bawah kelas ditambah D1 per D1 plus D2 dikali CI. Nah, di sini D1 itu merupakan selisih frekuensi modus terhadap frekuensi sebelum. Jadi nanti frekuensinya akan dikurangi. Kemudian D2 selisih frekuensi modus terhadap frekuensi sesudah. Lalu yang CI adalah panjang interval. Nah, untuk
lebih kita pahami, kita akan masuk ke contoh soal data kelompok. Nah, di sini ada tabel untuk kita menentukan modus dari data ini. Maka kita sama perlu untuk membuat tabel pembantu ya, sama seperti median yang sebelumnya. Nah, di sini ada tambahan tepi kelas bawah. Nah, ini 29,5 itu dari ini ya, 30 dikurangi 0,5. Sama semuanya, kita kurangi 0,5 untuk tepi bawah kelasnya. Nah, lalu kita cari frekuensi terbesar adalah 12, berarti mode terletak pada kelas keempat, yaitu 60 sampai 69. Nah, seperti langkah yang tadi sebelumnya kan dibilang langkah pertama itu kita mencari frekuensi yang paling besar. Nah, di sini frekuensi yang paling besar ada pada kelas keempat, yaitu di interval 60 sampai 69. Seperti itu. Nah, di sini TBK-nya dari kelas yang kita pilih, TBK-nya yaitu 59,5. Kemudian frekuensi modusnya 12. 12 ini. Kemudian D1-nya. Nah, D1 itu kan tadi selisih frekuensi modus terhadap frekuensi sebelum. Nah, ini frekuensi modusnya kan 12. Frekuensi sebelumnya yaitu 8. Sebelumnya itu pada kelas sebelumnya kan ini ada di kelas 4. Kelas keempat, maka frekuensi sebelumnya itu ada di frekuensi yang kelas ketiga. Itu 12 dikurangi 8, hasilnya 4. Kemudian yang D2, yaitu selisih frekuensi modus terhadap frekuensi sesudah. Frekuensi modusnya itu 12, frekuensi sesudahnya yaitu 9. Ini 12 dikurangi 9 sama dengan 3. CI-nya yaitu interval di kelas keempat ini, 60 sampai 69, intervalnya itu 10. Kemudian sehingga modusnya adalah kita masukkan ke dalam rumus. TBK ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikali CI. Lalu kita hitung dan dihasilkan modus dengan nilai 65,2. Nah, seperti itu kira-kira cara kita mencari modus dari data kelompok. Nah, setelah kita memahami dengan baik bagaimana ukuran pemusatan data, maka selanjutnya adalah ukuran letak. Ukuran letak merupakan ukuran yang menunjukkan bagian mana data tersebut terletak dengan data yang sudah diurutkan terlebih dahulu. Nah, ukuran letak ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu letak kuartil, letak desil, dan letak persentil. Nah, ukuran letak ini juga terjadi pada data tunggal dan juga data kelompok. Adapun penyebarannya itu sebagai berikut. Yang pertama kita mulai dari kuartil terlebih dahulu. Kuartil adalah nilai yang membagi dari satu distribusi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama nilainya. Sehingga pada gugus data didapatkan 3 bagian kuartil, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, untuk lebih jelasnya ada pada gambar sebagai berikut ya. Jadi ini jika dalam suatu gugus data yang sudah diurutkan dari data terkecil sampai data terbesar, data ini bisa dibagi menjadi 4 bagian yang sama nilainya ya. Menjadi bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan bagian 4. Nah, sehingga akan didapatkan nilai bagian-bagian kuartil ini, ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Di sini ada 1/4-nya, ada 2/4-nya, ada 3/4-nya, dan 4/4-nya. Seperti itu. Untuk menentukan kuartil juga ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu menyusun data sesuai dengan nilainya, kemudian menentukan letak kuartilnya, dan yang terakhir adalah menentukan nilai dari kuartil tersebut. Kan tadi kuartil itu terdiri dari data tunggal dan juga data kelompok. Kita mulai dari data tunggalnya terlebih dahulu ya, dengan rumus untuk mencari nilai letak kuartil.
Ada data tunggal, yaitu rumusnya adalah ini. Nah, QI sama dengan 1/4 N plus 1. Di mana QI adalah kuartil ke I, dan I itu bisa 1, 2, atau 3. Jadi QI itu bisa kuartil 1, bisa kuartil 2, atau kuartil 3. Gitu. N-nya ini adalah jumlah data. Kemudian, kita masuk ke contoh soal data tunggal. Untuk mencari kuartil 1, 2, dan 3 pada contoh data tunggal. Nah, di sini ada data 70, 80, 35, 40, 25, 95, 91, 50, 61, dan 88. Cara penyelesaiannya yaitu datanya diurutkan terlebih dahulu. Setelah diurutkan, datanya menjadi seperti ini, dari angka 25 sampai 95. Nah, di sini ada X1 sama dengan 25, ini merupakan data ke-1. Data ke-1 itu 25, data kedua itu 35, data ketiga itu 40, data keempat itu 50, dan seterusnya sampai data ke-10 yaitu 95. Sehingga perhitungan untuk letak kuartilnya adalah ini dimasukkan ke dalam rumus yang tadi 1/4 N plus 1. Untuk kuartil satunya yaitu 1/4 ya. 1/4 N plus 1. Nah, kalau untuk kuartil 2, nanti di sini berubah angkanya menjadi 2/4. Dan untuk kuartil 3, di sini menjadi 3/4. Kita akan hitung untuk kuartil 1 terlebih dahulu. Dan di sini udah 1/4, N-nya itu tadi ada 10 data ditambah 1, maka kita jumlahkan, lalu dihasilkan nilai letaknya 2,45. Baru itu nilai letaknya ya. Nah, bagaimana kita menghitung nilainya? Tadi kan ini baru letaknya saja, ini kita akan hitung nilai Q1-nya. Nah, ini kan letaknya ada di 2,45. Jadi letak Q1 ini terletak di antara data kedua dan juga data ketiga. Data keduanya yaitu 35 dan data ketiganya yaitu 40. Maka nilai dari Q1 adalah kita masukkan ke dalam rumus X2 ditambah 0,45 dikalikan 30 X3 dikurang X2. Nah, rumus ini bukan rumus yang pasti gitu ya, karena setiap nilainya pasti akan berubah gitu. Kalau ini kan letaknya 2,45 di antara nilai ini terletak di antara data kedua dan data ketiga. Nah, di sini bisa juga 3,5 gitu. Jadi terletak di antara data ketiga dan data keempat. Jadi ini bukan rumus yang mutlak gitu. Pasti akan berubah-ubah sesuai dengan nilai letaknya. Nah, ini 0,45 juga ini tidak pasti karena ini mengikuti angka di belakang koma dari letak kuartilnya ya. Di sini kita masukkan X2 ditambah 0,5, X2-nya itu 35, ditambah 0,45, lalu dikalikan X3-nya itu 40, dikurangi 35. Maka kita jumlahkan, lalu hasilnya adalah 37,25. Maka ini nilai Q1-nya adalah 37,25. Lalu bagaimana untuk mencari Q2 dan Q3? Nah, di sini ada untuk mencari Q2-nya itu tadi ya seperti saya sudah bilang, kalau untuk mencari Q2 ini berubah menjadi 2/4, bukan 1/4 lagi. Nah, 2/4 ditambah N plus 1, N-nya tetap 10, lalu kita hitung. Nah, di sini letaknya 5,5, maka dia terletak antara data kelima dan juga data ke-6. Sini data kelimanya itu 61 dan data ke-6-nya itu 70. Nah, untuk mencari nilai Q2-nya, kita masukkan ke dalam rumus ini. Ini salah ya, ini harusnya Q2. Q2 sama dengan X5 ditambah 0,5. Nah, 0,5 ini dari di belakang koma dari nilai letak ya.
0,5 lalu dikalikan X6-nya 70 dikurang X5 61. Kita selesaikan lalu dihasilkan nilai Q2 yaitu 65,5. Itu juga ini dengan cara mencari Q3. Ini juga salah penulisannya, mohon maaf. Ini harusnya Q3 ya, sama dengan 3/4 N plus 1. 3/4 N-nya 10 ditambah 1, lalu hasilnya 8,25. Nilai letaknya, letak Q3-nya itu 8,5, yaitu di antara data ke-8 dan juga data ke-9. Nah, di sini data ke-8-nya itu ada 88 dan data ke-9-nya itu 91. Maka nilai Q3-nya kita masukkan ke dalam rumus. Q3 ada X8 ditambah 0,25. 0,25 ini dari ini ya, belakang dari koma di nilai letak. Kemudian X9-nya 91 dan X8-nya 88. Lalu kita selesaikan dan didapatkan hasil Q3-nya yaitu 88,75 gitu. Jadi yang membedakan itu hanya di ininya saja, untuk mencari letak kuartilnya bisa 1/4, bisa 2/4, bisa 3/4 gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke data kelompok dari kuartil. Data kelompok ini bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, syarat dari data kelompok ini harus terlebih dahulu ada tabel distribusi frekuensinya ya. Lalu bisa kita menggunakan tabel ini. QI sama dengan TBK atau di bawah kelas ditambah 1/4 N min FKQ per FQ dikali CI. Nah, di sini juga 1/4 ini bisa berubah menjadi 2/4 atau 3/4, itu tergantung dengan kuartil berapa yang dicari gitu. Lalu di sini FKQ itu merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas QI yang dicari, kemudian FQ-nya di sini adalah frekuensi kelas QI-nya, kuartil berapa gitu yang akan dicari, kemudian N-nya itu jumlah observasi, itu jumlah data, banyak data, dan CI-nya merupakan panjang kelas interval. Selanjutnya kita akan lihat contoh data kelompok. Nah, di sini ada tabel di mana kita diminta untuk menentukan letak beserta nilai dari Q1, Q2, dan Q3. Dan jika datanya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensi. Untuk mencari Q1, yaitu adalah 1/4 N. Sama dengan 1/4 N-nya 50 ya. Dari sini dilihat frekuensinya, dijumlahkan, hasilnya ini adalah 50. Maka didapatkan letak pada Q1 itu adalah 12,5. Nah, Q1 ini bisa untuk Q ini 1/4 N. Q1. Nah, jika Q2 nanti di sini dia akan berubah menjadi 2/4 N. Begitu pula untuk Q3 menjadi 3/4 N. Seperti itu. Nah, di sini letak Q1 terletak pada data 12,5, yaitu data dalam kelas 50 sampai 59. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ini data pada 12,5 itu ada pada ini kelas yang ketiga yang di mana dilihat dari distribusi frekuensi kurang darinya, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari maksudnya. Karena di sini kan ini hanya sampai 10,
maka 12,5 masuk ke dalam data di kelas ketiga ini gitu. Di mana intervalnya 50 sampai 59. Nah, setelah dari sini maka kita hitung, kita masukkan dulu tepi bawah kelasnya. Nah, ini mohon maaf ini salah ya, harusnya 45,5 di sini, tapi tepi bawah kelasnya 49,5, kemudian CI-nya itu intervalnya yaitu 10, interval dari 50 sampai 59. Kemudian F kaki-nya itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas Q. Sebelum kelas Q1 yang dicari. Nah, di sini kan frekuensi kelas Q1-nya itu adalah 18 ya. 8 di sini. 8. Nah, kemudian F kaki-nya itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. Nah, karena Q1-nya itu frekuensinya 8, frekuensi kumulatif sebelumnya yaitu 10. Seperti itu. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus, maka didapatkan hasil sekian. Ini mungkin perhitungannya akan salah ya, karena di sini TBK-nya seharusnya 49,5 gitu. Secara garis besar, cara perhitungannya seperti itu gitu. Dari cara mencari Q1-nya, kemudian mencari tepi bawah kelas, mencari CI, mencari F kaki, dan mencari FQ. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita mencari Q2 dan Q3. Sama sebetulnya dengan cara mencari Q1, yang dibedakan hanya ini saja untuk mencari letaknya. Kalau Q2 di sini adalah 2/4N. Maka 25 gitu letak Q2-nya. Nah, untuk Q3 di sini 3,4N. 3,4 dikali 50, hasilnya 37,5. Nah, untuk mencari kelas dan juga tepi bawah dan frekuensi dan lain-lainnya, saya kira sudah cukup jelas pada sebelumnya saat mencari Q1 ya. Kita bisa lanjutkan untuk mencari desil. Nah, desil di sini juga sama seperti kuartil, ada data tunggal dan juga data kelompoknya. Nah, di sini desil itu data tunggalnya adalah ini, DI sama dengan data ke I per 10 dikali N plus 1. Di mana DI itu adalah desil ke I, desil ke berapa, kesekian, I-nya itu bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu. Dan N-nya itu adalah jumlah data. Langsung kita coba ke contoh soal ya. Nah, di sini carilah nilai dari desil ke-6 atau D6 dengan data pengamatan pada jumlah pengunjung pada toko Gramedia. Data adalah sebagai berikut. Di sini disajikan data sebagai berikut yang masih berupa data yang acak ya. Nah, langkah pertama itu seperti biasa kita harus mengurutkan dulu datanya terlebih dahulu dari data terkecil sampai data yang terbesar. Kemudian kita jumlahkan juga jumlah datanya itu ada berapa, cari tahu, dan di sini jumlah datanya itu ada 20. Selanjutnya, nah, untuk mencari letak D6 itu dengan cara, jadi dimasukkan ke dalam rumus data ke I per 10 dikali N plus 1. Nah, ini I-nya itu karena diminta data desil ke-6, maka I-nya dirubah menjadi 6. 6 per 10 dikali N-nya 20 dan ditambah 1. 6 per 10 dikali 21, maka dihasilkan letak desil D6 terdapat pada data ke 12,6. Nah, ini sehingga letak dari D6 itu antara data ke 12 dan data ke 13. Ini data ke 12-nya sudah dituliskan yaitu 25 dan data ke 13-nya yaitu 27.
Lalu kita masukkan ke dalam rumus yang rumusnya sama pada kuartil juga gitu. Ini desil juga seperti itu sama ya. Nah, ini X12 ditambah 0,6. 0,6-nya dari ini, dari letak data di belakang komanya. Lalu X13 dikurang X12. Ini X12-nya 25, 0,6, X13-nya 27 dikurang X12-nya 25. Setelah dihitung, hasilnya nilai letak desilnya yaitu 25,2. Seperti itu. Ini kurang lebih cara perhitungannya itu sama dengan kuartil yang tadi ya. Nah, kemudian ini ada data kelompok. Di data kelompok ini, cara menghitungnya, rumusnya beda lagi. Namun, sebetulnya mirip dengan kuartil gitu, cuman dibedakan dari ini, N-nya saja gitu. Per letak desilnya pada kelas intervalnya itu beda. Nah, ini kan data kelompok itu, desa DI sama dengan TBK ditambah 1/10N ditambah F kaki per F ki dikali CI. Nah, ini 1/10N ini bisa berubah jika tergantung desil yang dicari, desil keberapa gitu kan. Nah, ini DI-nya desil ke I-nya itu bisa 1 sampai 9, TBK-nya di bawah kelas, F kaki-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas yang mengandung DI yang dicari, kemudian F ki-nya frekuensi kelas yang mengandung DI, lalu N-nya banyak data, dan CI-nya panjang kelas interval. Nah, di sini kita langsung lihat pada contoh soal desil. Pada contoh soal kelompok. Nah, di sini diminta untuk menentukan nilai D3 dan D7 dari data berikut ini. Ini tabelnya sama dengan yang kuartil tadi pada data kelompoknya. Namun di sini mohon maaf karena kurang lurus ya si ininya kolom-kolomnya. Nah, namun kita fokuskan saja pada pencarian desil ketiga dan desil ketujuh. Nah, di sini diminta untuk letak desil ketiga. Nah, dimasukkan ke dalam ini rumus ini 3/10N. Nah, ini kan tergantung dengan letak desil yang diminta ya. 3/10N, nah N-nya itu ada 50, maka 3/10 dari 50, yaitu 15. Nah, jadi D3 ini, desil ketiga ini terletak pada data ke-15. Nah, data ke-15 itu ada di sini. Kita cari dari frekuensi kumulatif kurang darinya, data ke-15 ada di kelas ke-3. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang terlebih dahulu dicari TBK-nya itu dari kelas ketiga itu 49,5, kemudian CI-nya yaitu 10 dari interval 10 sampai 59, kemudian F kaki-nya kan tadi frekuensi kumulatif sebelum kelas yang mengandung DI. Nah, kelas yang mengandung DI kan frekuensinya 8 ya, ini F ki-nya 8. Yang mengandung DI itu 8. Nah, frekuensi kumulatif sebelum kelas ini ada di 10. Gitu. Sama seperti yang kuartil tadi. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Rumus yang untuk data kelompok ya. TBK ditambah I/10 dikali N, min F kaki per F ki dikali CI. Nah, ini kita masukkan, ini I/10-nya kita rubah menjadi 3/10, karena di sini kita mencari desil ketiga. Kemudian kita hitung sehingga didapatkan hasil desil ketiga yaitu 54,75. Seperti itu. Lalu kita akan mencari desil ketujuh ya. Nah, di sini desil ketujuh ini kita rubah menjadi 7/10 karena yang dicarinya desil ketujuh. Nah, didapatkan hasil 35.
Kemudian kita cari data ke-35 ada pada kelas yang mana. Nah, ini didapatkan hasil pada kelas ke-70 sampai 79. Kemudian kita cari TBK-nya, CI-nya, FKQ-nya, dan FQ. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus. Nah, rumusnya ini juga dirubah ya, I per 10-nya menjadi 7 per 10. Karena kita mencari desil ke 7. Setelah dihitung, didapatkan hasil D7-nya yaitu 75,06. Seperti itu, lalu kita lanjutkan ke persentil. Persentil ini merupakan poin terakhir dari ukuran letak ya. Yang di sini juga sama, dia memiliki data tunggal dan juga data kelompok. Dan di data tunggal ini ada rumus yang menggunakan PI untuk mencari persentil ke I sama dengan data ke I per 100 dikali N plus 1. PI-nya persentil ke I-nya bisa berupa angka persentil ke 1, kedua, ketiga, keempat, atau seterusnya sampai ke 99. N-nya ini adalah banyaknya data atau observasi. Kita masuk ke contoh soal. Di sini diminta untuk menentukan letak P11 dan P90 dari data berikut. Nah, data di sini belum berurutan ya. Seperti biasa kita urutkan dulu. Setelah diurutkan, lalu kita hitung jumlah datanya ada berapa. Di sini jumlah datanya ada 10. Kemudian langkah selanjutnya, kita cari letak persentilnya menggunakan menggunakan rumus data tunggal ini. Data ke I per 100 dikali N plus 1. Karena dimintanya data ke 11, maka data ke 11 per 100 dikali 10 plus 1. Lalu setelah dihitung, maka didapatkan letak persentil 11 itu ada di data ke 1,21. Ini. Jadi letak P11 itu terdapat di antara data 1 dan data ke-2. Data ke-1-nya itu 25 dan data ke-2-nya itu 35. Nah, dimasukkan lagi ke dalam rumus perhitungan ini untuk mencari nilai. X1 ditambah 0,21, 0,21-nya didapat dari ini, angka di belakang koma, dari letak persentilnya, dan dikalikan dengan X2 min X1. Nah, di sini X1-nya itu 25 ditambah 0,21, X2-nya 35 dikurangi 25. Nah, lalu kita hitung, didapatkan hasil 27,1. Seperti itu. Nah, ini untuk data tunggal persentil ya. Perhitungannya juga sama, hanya berbeda rumusnya saja dari yang desil dan kuartil sebelumnya. Nah, di sini, oh ya, ini ada persentil 90, tadi belum selesai. Di sini perhitungannya sama, yang dibedakan hanya ininya, 90-nya ini, I-nya dirubah menjadi 90, lalu dimasukkan ke dalam rumus, dan dihasilkan P90 itu adalah 94,6. Nah, selanjutnya kita masuk ke data kelompok dari persentil. Ini juga cukup sama dengan yang sebelum-sebelumnya, namun yang dibedakan adalah letak persentil ke I pada kelas intervalnya ini, 1 per I per 100 dikali N. Nah, kalau desil data kelompok kan 1 per 10. Kalau per kuartil itu 1 per 4. I per 4N gitu. Jadi yang berubah hanya ininya saja, sisanya sama. Gitu ya. Nah, langsung kita masuk saja ke dalam data kelompok.
Ya, ini data kelompoknya masih sama, yang diminta itu adalah P90. Nah, di sini P90 ini letak P90-nya, I-nya berubah. Harusnya ini 90 ya, mohon maaf. 90/100 dikali 50 hasilnya 45. Lalu kita cari TBK-nya, cari CI-nya, cari FKP-nya, cari FP-nya, yang saya kira sudah cukup jelas pada pembahasan sebelumnya ya. Dan di sini yang berubah hanya rumusnya saja. Langsung kita teruskan saja ke penyajian data statistik numerik yang ketiga, yaitu dispersion atau pencarahan. Dispersion atau pencarahan digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengamatan-pengamatan yang kita peroleh menyebar dari rata-ratanya. Nah, di sini ada range dan juga simpangan baku. Range di sini adalah beda antara pengamatan terbesar dan terkecil dalam kumpulan data tersebut. Di sini rumus range-nya itu ya adalah X max dikurangi X min, yaitu data paling besar dikurangi data paling kecil. Sebetulnya range atau jangkauan ini sudah pernah kita gunakan untuk pembuatan tabel distribusi frekuensi yang dibahas sebelumnya ya. Jadi di sini saya akan langsung menjelaskan kesimpangan baku atau standar deviasinya. Nah, di sini juga sama, terbagi dua, ada data tunggal dan juga data kelompok. Nah, data tunggal pada simpangan baku ini merupakan suatu ukuran yang menunjukkan deviasi standar data pengamatan terhadap rata-ratanya. Dan ini adalah rumusnya. S sama dengan akar sigma XI min X bar kuadrat per N min 1. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal data tunggal ya. Nah, di sini ada soal diminta untuk menentukan simpangan baku dari sekumpulan data berikut ini. Nah, di sini ada data 60, 50, 30, 40, dan 70. Nah, yang langkah pertama yaitu kita cari rata-ratanya terlebih dahulu. Mungkin agar lebih mudah juga bisa diurutkan terlebih dahulu ya sebelum mencari rata-rata. Nah, di sini kita rata-ratakan dengan rumus Mean yang sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu kita jumlahkan data-data ini, kemudian dibagi dengan jumlah datanya, banyak datanya. Ini 30 ditambah 40, ditambah 50, ditambah 60, dan ditambah 70, hasilnya 250, dan dibagi banyak datanya 5, hasilnya adalah 50. Kemudian untuk simpangan bakunya, karena ini adalah sampel, maka menggunakan rumus dalam sampel, yaitu yang tadi, rumus yang tadi, yaitu S sama dengan akar sigma dikali XI min X bar kuadrat dibagi N min 1. Nah, di sini XI-nya itu kita masukkan satu-satu dari data yang sudah kita susun ini. X pertama itu 30 dikurangi X bar itu rata-ratanya 50, lalu dikuadratkan. Kemudian ini ditambah untuk data yang kedua, sama dikurangi 50 lalu dikuadratkan, lalu ditambah pada data yang ketiga, ditambah pada data keempat, dan ditambah data kelima. Lalu dibagi 5 min 1. 5-nya ini N-nya dikurang 1. Lalu kita hitung dan dihasilkan akar 250 yaitu 15,81. Sehingga simpangan baku dari data yang diminta ini adalah 15,81. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke data kelompok. Ya, di sini ada perbedaan data kelompok pada rumus data populasi dan data sampel, namun yang biasa digunakan memang data sampel ya. Jadi rumus data kelompok ini adalah S sama dengan akar sigma FI dikali XI min X bar kuadrat
per N-1. Ini sebetulnya mirip dengan rumus pada data tunggal, namun yang membedakan di sini pada data kelompok ada frekuensinya saja, seperti itu. Kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini diminta untuk menentukan simpangan baku dari hitung rata-rata gaji karyawan PT Nissan Newton jika data dapat diamati pada tabel di bawah. Ini ada datanya, data tabel distribusi frekuensinya diminta, dan di sini diminta untuk mencari simpangan bakunya. Nah, di sini kita perlu untuk menambahkan tabel bantuan ya. Di sini ditambah kolom nilai tengah dan juga nilai frekuensi dikali nilai tengah kolomnya. Lalu ada kolom selanjutnya ada XI nilai tengah dikurang rata-rata lalu dikuadratkan. Kemudian untuk kolom selanjutnya ini XI ini nilai tengah ini yang dikurang X bar, dikuadratkan, dan dikalikan dengan frekuensinya. Seperti itu. Ini kolom-kolom ini berguna untuk membantu untuk dimasukkan pada rumus ya. Nah, di sini dari tabel di atas, ini sebelum kita ke rumus standar deviasi, kita rata-ratakan dulu. Rata-ratakan dulu dengan rumus sigma FI dikali XI per N. Nah, ini sigma FI kali XI-nya yaitu 3.255 dan dibagi jumlah data. Itu 50 lah. Maka ditemukan nilai rata-ratanya yaitu 65,1. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus simpangan baku yang tadi. Di akar sigma FI dikali XI min X bar kuadrat per N plus N min 1. Lalu kita masukkan, nah ini data ini diperoleh dari data yang ada di tabel ya, yang sudah dijumlahkan antara FI dan dikalikan dengan XI min X bar kuadrat. Nah, setelah didapat, maka didapatkan hasil akar 243,065. Dan hasilnya adalah standar bakunya yaitu 15,59. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu penyajian data statistik numerik yang keempat, yaitu skewness atau ukuran kemencengan. Ini merupakan ukuran tentang derajat kesimetrisan dari sebuah sebaran atau distribusi. Dapat pula dikatakan sebagai ukuran keseimbangan atau ketidakseimbangan pada kedua sisi nilai sentral. Keadaan seperti ini disebut juga asimetris. Nah, di sini skewness menunjukkan kemiringan dari sebuah data yang ditampilkan dalam bentuk histogram. Terdapat 3 bentuk skewness, yaitu yang pertama ada simetris. Simetris adalah bentuk sebaran yang dapat dilipat sepanjang sumbu tegak sehingga kedua belahannya saling menutupi. Nilai tengah dan mediannya terletak pada posisi yang sama pada sumbu datar. Kemudian yang kedua ada condong positif, adalah bentuk sebaran yang menjulur ke kanan. Bagian kanannya lebih panjang, nilai tengahnya lebih besar daripada median. Kemudian yang ketiga yaitu condong negatif, yaitu bentuk sebaran yang menjulur ke kiri. Bagian kirinya lebih panjang, nilai tengahnya lebih kecil daripada median. Nah, ini merupakan gambar dari kurva simetris, kurva condong positif, dan juga kurva condong negatif. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan. Di sini ada rumus dari Pearson coefficient of skewness. Rumus yang pertama itu ada SK sama dengan X bar min MO per S. Nah, X bar di sini yaitu rata-rata dikurang MO. MO di sini adalah modus, dan S di sini merupakan simpangan baku. Nah, sedangkan rumus yang kedua, SK sama dengan 3 dikali X bar min MD,
per S. Nah, di sini X bar sama masih rata-rata, kemudian MD di sini merupakan nilai dari median, dan S di sini adalah standar baku. Nah, kita masuk ke contoh. Sebuah sebaran frekuensi memiliki rata-rata hitung 45, median 47, mode 49, dan simpangan baku 3,5. Tentukan koefisien kemencengan dari sebaran berikut. Nah, penyelesaiannya kita bisa menggunakan rumus yang pertama, yaitu SK dengan X bar min MO per S. X bar di sini rata-rata hitungnya yaitu 45, dikurangi MO, MO-nya itu mode atau median, atau modus, maaf, yaitu 49, lalu dibagi 3,5 yang merupakan simpangan baku. Maka hasilnya adalah minus 1,14. Lalu kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu SK sama dengan 3 dikali X bar min MD per S. X barnya di sini 45, dikurangi nilai dari mediannya yaitu 47, dibagi dengan simpangan bakunya 3,5. Maka hasilnya minus 1,71. Nah, di sini ada rumus lain, itu koefisien kemencengan kuartil dan koefisien kemencengan persentil. Di sini rumusnya SKK sama dengan K3 kuartil 3 dikurangi 2K2, 2 kuartil 2 plus kuartil 1 per kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Dan untuk kemencengan persentil di sini ada SKK sama dengan P90 persentil ke 90 dikurangi 2 persentil 50 ditambah persentil 10 dibagi kuartil 90 dikurangi persentil 10. Nah, untuk pengimplementasiannya pada contoh soal, nah di sini ada dari sebuah sebaran frekuensi diperoleh data sebagai berikut. Yang di sini sudah dituliskan ya, K1-nya berapa, K2-nya berapa, K3-nya berapa gitu. Jadi ini lebih mudah untuk dimasukkan ke dalam rumus. K1-nya 1.500, K2-nya 2.000, K3-nya 2.600, P10-nya 1.100, P50-nya atau sama dengan K2 yaitu 2.000, P90-nya itu 3.800. Nah, di soal ini diminta untuk menentukan koefisien kemencengan kuartil dan koefisien kemencengan persentil. Lalu untuk penyelesaiannya kita masukkan saja keterangan-keterangan ini yang sudah ada pada contoh untuk dimasukkan ke dalam rumus. Nah, untuk koefisien kemencengan kuartil setelah dimasukkan ke dalam rumus, maka didapatkan hasil 0,091. Dan untuk koefisien kemencengan persentil, setelah dimasukkan ke dalam rumus, didapatkan hasil 0,24. Baik, selanjutnya untuk penyajian data statistik numerik yang terakhir, yaitu kurtosis. Kurtosis atau keruncingan adalah tingkat kepuncakan dari sebuah distribusi yang biasanya diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Berdasarkan keruncingannya, kurva distribusi dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu yang pertama leptokurtik, yang merupakan distribusi yang memiliki puncak relatif tinggi, yang nilai keruncingannya lebih dari 3. Kemudian yang kedua ada platikurtik, yang merupakan distribusi yang memiliki puncak hampir mendatar, yang nilai keruncingannya yaitu kurang dari 3. Lalu yang ketiga ada mesokurtik, yang merupakan distribusi yang memiliki puncak sedang dan tidak mendatar. Nah, di sini tuh normal ya, yang nilai keruncingannya sama dengan 3. Ini bisa kita lihat pada gambar, bahwa leptokurtik adalah yang paling runcing, lalu yang tengah-tengahnya itu adalah mesokurtik, lalu yang paling terakhir, yang paling bawah itu ada platikurtik. Lalu kita masuk ke rumus. Rumus pada kurtosis ini adalah SK per P90 dikurangi P10. P ini persentil ya.
sama dengan setengah K3 dikurang K1 per P90 dikurangi P10. Nah, di sini SK ini adalah rentang semi antar kuartil. K1 adalah kuartil ke-1, K3 ada kuartil ketiga, lalu P10 merupakan persentil ke-10, dan P90 merupakan persentil ke-90. Nah, di sini kriteria penafsiran model distribusinya, itu ini yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, kalau penafsirannya seperti pada yang sebelumnya untuk menentukan termasuk ke mesokortik, leptokortik, atau platikortik. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Berikut ini data banyaknya kunjungan 20 mahasiswa Universitas Y ke perpustakaan selama 1 semester yang ditunjukkan dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, berdasarkan informasi di atas, tentukan model distribusinya. Tentukan kurtosisnya berapa gitu ya. Nah, di sini untuk menjawabnya, kita akan menghitung kuartilnya dulu dan menghitung persentil. Di sini langsung saya masukkan ke dalam rumus kuartil ya. Nah, mungkin teman-teman sudah mengetahui bagaimana cara menghitung nilai kuartil. Pada pembahasan sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara mencari kuartil. Nah, di sini saya langsung memasukkannya ke dalam rumus-rumus supaya lebih cepat. Nah, di sini kan yang dicari pada rumus itu ada K1 dan K3. Nah, kuartil 1 ini dihasilkan 15,5, kemudian K3-nya adalah 20,21. Lalu kita menghitung persentilnya, yang dibutuhkan adalah P10 dan P90. Nah, yang P10-nya dihasilkan 13,7, dan ini, mohon maaf, ini salah penulisan, seharusnya P90. P90-nya didapatkan hasil yaitu 21,5. Kemudian kita akan menghitung koefisien kurtosisnya dengan rumus tadi adalah K sama dengan setengah dikali K3, K3-nya itu 20,21 dikurangin K1, K1-nya 15,5. Lalu dibagi dengan P90, P90-nya ada 21,5, lalu dikurang dengan P10, P10-nya adalah 13,7. Lalu setelah dihitung, maka dihasilkan 0,3. Jadi, kesimpulannya, nilai koefisien keruncingan atau kurtosis adalah sebesar 0,3. Yang berarti 0,3 ini adalah data yang lebih besar daripada 0,263. Maka mengikuti pola distribusi yang membentuk kurva leptokurtik atau kurva yang runcing ya, yang ini. Karena dia kurang dari 0,26. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan penulisan. Mungkin untuk pertanyaannya bisa ditanyakan untuk pertemuan berikutnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.